Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum DPP SAS dan jajarannya, baik pengurus DPP SAS, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, para ketua umum kepada ketua Korwil, dan ketua-ketua DPC SAS se-Indonesia dan luar negeri. Yang seperti bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, datuk-datuk, adik-adik, kakak-kakak yang tidak kami sebutkan satu persatu, dan sanak saudara dan nandai tolan, dan juga dari kaum yang bermalang pada saat ini, yaitu kaum dari Datuk Khatib Batuah dari persukuan Mo Singkek Aceh di bawah Datuk Khatib Batuah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah adinda kami, mama kami, kakak kami, yaitu Adinda Insinyur Haji Edwin Munir pada hari Senin pukul 1.15 WIB di Rumah Sakit Boromis, Bandung. Untuk itu, marilah kita sama mendoakan semoga almarhum itu diterima amal ibadahnya, kemudian dilapangkan umurnya, dan diampuni seluruh dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan sabar dan ikhlas menerima cobaan dari Allah Ta'ala ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami wakili dari keluarga besar almarhum Haji Munir Sultan Baheram. Pada saat ini kami akan menyampaikan, yaitu pertama biografi singkat dari almarhum, dan setelah itu kami akan menyampaikan testimoni apa-apa kira-kira yang sama hidup almarhum ini yang menonjol atau yang patut kita tiru dan patut kita teladani. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, masuk kami kepada biografi singkat dari almarhum. Beliau almarhum Insinyur Haji Edwin Munir lahir di Padang pada tanggal 9 Oktober 1960. Jadi umur beliau ini lebih 61. Mengapa kami katakan 61? Kurang lebih mungkin tidak sampai sebulan lagi sudah memasuki 61. Tapi Tuhan telah menentukan, Allah menentukan, beliau sudah dipanggil dari muka bumi. Kemudian beliau yaitu almarhum Munir Sultan Baheram, suku Limo Panjang, di bawah payung Datuk Tanali, dan beliau itu adalah almarhum Hajah Samsidar Muin dari suku Limo Singkek Aceh di bawah Datuk Khatib Batuah. Saudara almarhum yang masih hidup ada 4 orang, yaitu kami sebutkan satu persatu. Hajah Hidayati Munir menetap di Kota Bumi, ini punya putra putri 4 orang. Kemudian Nirdasi di Padang, ya, ini kurang juga mempunyai putra putri 4 orang. Kemudian ketiga Hajat Tuti Munir di Padang juga, ya, itu ada putra putrinya 5 orang. Nah, mungkin jadi 4, ini 5. Ya. Kemudian yang keempat itu Fitri Munir di Pekanbaru. Itu anaknya keduanya putri itu, yaitu. Kemudian kami lanjutkan, masa kecil almarhum ini dihabiskan di Kelurahan Air Duri Padang, Padang Timur, Padang Sumatera Barat. Jadi beliau dilahirkan di Padang,
dan masa kecilnya di situ, walaupun sering pulang kampung, sering bertransportasi lah ke sulit air, karena ayah beliau ini terkenal seorang pengusaha transportasi bus dulunya, yaitu usaha saya kurang ingat, lupa mungkin saya. Kemudian yang kedua, baik kita lanjutkan, saudara Edwin Munir muda ini merantau ke Bandung, ya, tinggal bersama kakaknya Ihsan Munir dan melanjutkan kuliahnya di jurusan Teknik Mesin dan Institut Teknologi Nasional atau ITENAS di Bandung. Dan sebagaimana kita ketahui, sebelum ini yang lebih dahulu yaitu mamandanya, yaitu Bapak lupa lagi saya nih. Mus Marmuin. Mus Marmuin, ya, saya sudah catatkan. Beliau ini lebih dulu, ya, beliau itu kuliah di ITB, ya, di jurusan farmasi. Ini yang dulu. Kemudian adik beliau Maite Rusdi, nah kemudian suatu disambung nanti Kanda Ihsan dan sebagainya. Masuk kami yang kedua, yaitu keluarga dan perjalanan karir dari almarhum Edwin. Edwin menikah dengan Rina Suryahadiati pada tahun 1990. Ya. Nah, kemudian punya laki-laki 2 orang, yaitu Emri Atta Kausar S2 ini, dan Kaisan Dwika Fadilah S1. Jadi untuk kita ketahui, yang Kaisan Dira Fadilah ini tamat di Singapura, sedangkan yang Emri ini S1-nya ini di Singapura dan S2-nya itu di Jepang. Kemudian kami lanjut lagi, awal akhir beliau ini tamat dari di jurusan ITENAS tadi. Beliau berkarir di Industri Pesawat Terbang Nasional atau dikenal juga dengan IPTN yang dipimpin oleh Profesor Dr. Habibie. Kemudian pada tahun 1999 beliau mengundurkan diri oleh karena ingin mengembangkan bisnis yang ditekuninya di bidang manufaktur, karena beliau adalah disiplinnya yaitu teknik mesin, sehingga dia jadi pegawai dulu di IPTN. Dan beliau mendirikan pabrik suku cadang di Kabupaten Subang sejak tahun 1999. Nah, ini kita lihat nanti kalau di YouTube bisa dilihat, itu bisa dipantau. Itu pabrik beliau itu ada 50 hektar itu di Kabupaten Subang, dan pada saat ini punya 426 karyawan serta mempunyai rekanan otomotif terbesar di Indonesia. Dan beliau selama itu beliau mengatakan, alhamdulillah dalam masa pandemi ini kita mempertahankan yang karyawan 426 tidak dikurangi. Sedang kita tahu se-Indonesia ini banyak yang terjadi pengurangan pegawai, pengurangan karyawan. Kita lanjut lagi. Kami lihat ini sebagai, kemudian kami masuk ke dalam testimoni. Apa kira-kira yang bisa kita sebut, yang bisa kita jadi butiran gitu, yang menonjol dari diri beliau itu. Ada beberapa hal yang kami lihat selama hidup beliau, ya. Pertama, beliau itu sangat hormat dan sayang kepada kedua orang tuanya. Wah, ini luar biasa. Jadi mulai beliau dari beliau kalau punya di Bandung itu dibawa orang tua beliau Bandung. Nah, kemudian di Padang juga. Dan beliau tidak segan ya dibelikan mobil untuk orang tua beliau itu. Begini sayang beliau ini kepada kedua orang tua beliau ini. Baik waktu beliau orang tuanya masih hidup dan
demikian juga waktu akan menemui ajalnya. Dan kita lihat kasih pada orang tuanya sangat berlebihan. Yang kedua, beliau ini almarhum itu punya perhatian besar terhadap pendidikan anak-anaknya dan kemenakannya dan kaumnya, sangat besar. Jadi siapa yang ingin sekolah ini dibantunya dan kemenakan-kemenakannya, mari ditinggal di tempat saya di Bandung, sehingga terkenalah ponakannya dari yang tadi 4 orang adik kakaknya itu, ini semuanya kalau kami jumlahkan jumlahnya 4, 5, jadi ada 15 ponakan beliau itu, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga, beliau ini suka bersedekah dan sumbangan untuk pembangunan masjid, pembangunan negari Sulit Air, dan kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan Sulit Air Sepakat. Dan kalau membangun masjid ini terkenal, ini beliau membangun dan juga ada satu masjid bukan di Sulit Air tetapi di daerah Jawa Barat, ini dibangun oleh beliau. Dan kita tidak tahu sama ini, rupanya anak beliau lah yang mengungkapkan bahwasanya bapak ini ada membangun masjid. Ini kita tidak tahu. Jadi betul-betul memberikan tangan kiri, tangan kanan tidak memberikan tangan kanan, tangan kiri tidak perlu tahu. Dan kemudian yang dapat mengenai yang tadi itu, bahwasanya kalau mengenai bantuan-bantuan dia untuk keluarga, beliau dalam sudah setahun ini, kalau kami perkirakan pada awal bulan 3 dulu tahun 2020, beliau ini ingin membangun rumah di Sulit Air, tapi rumah ini adalah gunakanlah untuk keluarga, adik-adik beliau, kakak. Dan beliau itu ini memegang amanah dari orang tua. Dan rumah itu sampai sekarang tinggal sedikit lagi persiapan. Mungkin hanya sekitar 80%, jadi 20% lagi. Dan beliau sudah membikinkan suatu figura ya, itu yang akan ditempelkan. Tapi karena Tuhan telah memanggil beliau tidak sempat untuk dan menentukan peresmian rumah itu. Dan juga beliau membangun villa itu di daerah Lembang dengan adik-adik beliau, dengan kakak-kakak beliau, dengan kami juga sekarang tapi kalau di Lembang itu sudah hampir siap, mungkin sekitar 95%. Dan yang lainnya mungkin kalau mengenai bantuan ini dan kalau mengenai bantuan kami teringat, ini mungkin kena testimoni ya, mungkin inilah kata-kata beliau yang terakhir ini dengan kami pada satu malam ya. Beliau sudah karena sakit beliau itu sudah dijenguk oleh ponakan beliau itu Dr. Eko, sudah dibawa ke dokter ya, dokter, dan kemudian dapat sepakat beliau akan dirawat di rumah sakit Boromius, Santo Boromius. 1 atau 2 hari beliau di sana, anak Pak Tua, Mak Tua, ini ada telepon dari Papa. Apa itu? Atau beliau ngomong, dah ini ambo lah jadilah mengecek juga tuh polong kayo, jadi kamu membantu, tapi alun tersabui angkonya dah. Jadi tolong udah uni sampai bahwasanya ambo membantu 50 juta untuk pembangunan masjid Darul Mutakid. Terima kasih, Ed. Jadi, nanti dah ambo langsung ambo transfer. Jangan usah Ed dalam badan sakit dengan statement atau pernyataan komitmen itu nanti udah sampaikan. Besok paginya, karena dia sampaikan itu kalau tidak salah sekitar jam 9 malam, besok pagi kepada Datuk Polong dan kami catatkan di daftar sumbangan. Alhamdulillah, dan sumbangan itu sudah dicatat. Dan beliau ingin mentransfer, tapi kami mengatakan tidak usah dipikirkan ini. Itu kira-kira sumbangan atau apa. Dan beliau punya besar terhadap pembangunan Sulit Air, pembangunan prasarana Sulit Air, pembangunan dan juga kepada yang lain. Kami kira
Mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada kelebihan dan kekurangannya, dan kami ucapkan terima kasih. Dan kami pada sekalian ini, pada semua wakili keluarga, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Adinda Dr. Fauzan Efratos yang telah memberikan tausiah pengajian kepada kita bersama. Dan demikian kita ingat pula dengan kematian. Jadi setiap kita menghadiri tausiah, kita ingat dengan bahwasanya kita juga akan menghadapi kematian. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada DPP SAS dan jajarannya seluruh Indonesia dan luar negeri. Kami lihat tadi perwakilan dari Australia, ya. Dan seterusnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu. Demikian, banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.